Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia dengan NIM P1012210. Sini saya akan membahas mengenai kekurangan vitamin A atau KVA untuk memenuhi tugas gizi kesehatan masyarakat. Nah, pada materi kali ini terdapat 7 poin pembahasan, yakni definisi vitamin A, bagaimana fungsi dari vitamin A, sumber-sumber vitamin A, akibat apabila kekurangan dan kelebihan vitamin A, angka kecukupan vitamin A, dan upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Masuk pada poin pertama pembahasan dari kekurangan vitamin A, yakni definisi vitamin A. Vitamin A merupakan suatu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati. Tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar. Nah, vitamin A ini merupakan mikronutrien yang larut dalam lemak, biasanya diabsorpsi dari bagian usus kecil sebagai retinol atau karoten, tergantung dari asal makanannya. Nah, karoten ini dikonversi dari ke retinol, kemudian diesterifikasi menjadi retinil palmitate dan disimpan di dalam hati untuk digunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh tubuh. Mengenai bagaimana sih fungsi dari vitamin A. Dapat kita lihat bahwa fungsi dari vitamin A dilihat dari penglihatan. Vitamin ini akan membantu mengkonversi sinyal molekul dari sinar yang diterima oleh retina untuk menjadi suatu proyeksi gambar di otak kita. Senyawa yang berperan utama dalam hal ini adalah retinol. Selanjutnya adalah pertumbuhan sel. Vitamin A berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang juga berpengaruh dalam sintesis protein. Vitamin A dibutuhkan untuk perkembangan tulang dan sel epitel untuk pembentukan email dalam pertumbuhan gigi. Berikutnya adalah memproduksi sel darah merah. Vitamin A membantu sel punca berkembang menjadi sel darah merah dan vitamin ini memastikan bahwa tubuh harus menghasilkan sel darah merah yang cukup untuk menggantikan sel darah merah yang sebelumnya sudah mati karena usia. Vitamin A ini juga berperan penting membantu penyerapan zat besi, pembuat hemoglobin yang merupakan komponen utama dari sel darah merah. Selanjutnya, imunitas. Peran vitamin A dalam kekebalan tubuh berhubungan dengan fungsi vitamin A dalam menjaga stabilitas membran mukosa. Mukosa ini melindungi permukaan dalam tubuh seperti saluran pencernaan, saluran pernapasan dari mikroorganisme, serta partikel lain yang berbahaya. Berikutnya, pertumbuhan. Asam retinoat merupakan salah satu komponen dari vitamin A yang mempengaruhi hormon untuk mengatur serta mengontrol pertumbuhan. Yang terakhir, fungsi dari vitamin A adalah mengenai reproduksi. Vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kesehatan reproduksi pada pria dan wanita. Bagi pria, jika kekurangan vitamin A akan menghambat perkembangan sel sperma sehingga bisa mengakibatkan kemandulan. Sedangkan bagi wanita, kurangnya vitamin A dapat menurunkan kualitas sel telur. Ini adalah sumber-sumber vitamin A. Karena vitamin A ini tidak dapat diproduksi langsung oleh tubuh, maka kita dapatkan dari makanan, yaitu dari tumbuhan maupun dari hewan. Pigmen karotenoid atau umumnya beta-karotin ini berasal dari sayuran yang berwarna hijau tua, serta sayuran dan buah-buahan yang berwarna jingga, seperti daun singkong, daun kacang, kangkung, bayam, kacang panjang, buncis, wortel, tomat, jagung kuning, pepaya, mangga, nangka masak, dan jeruk. Selanjutnya, pada hewan itu berasal dari retinol ester, yakni hati, kuning telur, susu, dan mentega. Minyak hati ikan juga digunakan sebagai sumber vitamin A yang diberikan untuk proses penyembuhan. Berikutnya adalah mengenai kekurangan vitamin A. Didapatkan data bahwa menurut hasil survei pemantauan status gizi dan kesehatan tahun 1998 sampai tahun 2002 yang menunjukkan bahwa sampai tahun 2002 sekitar 10 juta atau 50% anak Indonesia terancam kekurangan vitamin A.
karena tidak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A secara cukup. Bila seseorang mengalami kekurangan vitamin A, dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. Dia akan mengalami daya pandang menurun, gangguan saluran pernapasan, jerawat, kulit kasar dan pecah, mengalami proses penyembuhan luka yang lama, terdapat masalah pada sistem reproduksi, dan infeksi saluran kemih. Seseorang telah mengalami ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, bisa saja dia akan mengalami dampak buruk dari kekurangan vitamin A. Yakni kita bisa lihat bahwa seseorang dapat mengalami penyakit rabun senja. Nah, rabun senja ini merupakan gangguan penglihatan di mana seseorang tidak mampu melihat dan baik saat sore menjelang malam hari atau saat penerangan mulai meredup karena kekurangan produksi pigmen rodopsin di dalam retina. Nah, rodopsin ini merupakan protein dalam retina yang berperan dalam adaptasi mata terhadap cahaya, terutama dari tempat terang ke gelap. Apabila kekurangan pigmen ini, seseorang dapat mengalami rabun senja. Akibatnya, mata kesulitan untuk melihat dalam pencahayaan yang minim. Lebih dari 500 juta anak sekolah di dunia akan mengalami rabun jauh atau miopi di tahun 2050. Sebuah data terbaru yang dikumpulkan oleh Curly yang dipresentasikan dalam konferensi di London mengungkapkan hal ini peningkatan rabun pada mata minus di 2050 hampir 200 juta dari saat ini. Berikutnya adalah akan mengalami penyakit xerophthalmia dan keratomalacia. Pada stadium akhir defisiensi vitamin A bisa terjadi pengeringan dan pengerasan sel-sel kornea atau xerophthalmia yang menyebabkan hancurnya kornea sehingga berakibat kebutaan atau keratomalacia. Nah, Survei Nasional pada Xerophthalmia 1 tahun 1978 menunjukkan angka-angka xerophthalmia di Indonesia sebesar 1,34% atau sekitar 3 kali lipat lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Selanjutnya adalah mengalami infertilasi. Nah, vitamin A ini sangat penting untuk reproduksi, baik itu pria maupun wanita. Selain itu, vitamin A ini berperan sebagai perkembangan janin dalam rahim. Kekurangan vitamin A bisa menjadi salah satu penyebab pasangan suami istri kesulitan memiliki keturunan. Ibu hamil yang tidak mengkonsumsi cukup vitamin A akan lebih berisiko mengalami keguguran. Berikutnya, apabila seseorang ini mengalami atau mengonsumsi terus-menerus sumber makanan yang mengandung vitamin A, bisa saja dia akan juga mengalami kelebihan vitamin A dalam tubuhnya. Nah, ciri-ciri seseorang bila mengalami kelebihan vitamin A dalam tubuh akan merasa sensitif terhadap sinar matahari, kulitnya tampak menguning, kuku retak, pembekakan pada tulang, dan bagi anak-anak ini akan mengalami pada tulang tengkoraknya merasa terlihat lebih lunak atau lembut, berat badannya juga akan susah untuk naik, dan mengalami penglihatan ganda. Ya, adalah dampak ya jika kita mengalami atau memiliki vitamin A ini yang berlebih dalam tubuh. Nah, itu akan berpotensi menyebabkan komplikasi meliputi kerusakan hati, osteoporosis, yaitu di mana kondisi tulang menjadi lebih rapuh, lemah, dan mudah patah, kerusakan ginjal karena kelebihan kalsium akibat penumpukan kalsium yang berlebih dalam tubuh. Selanjutnya adalah mengonsumsi vitamin A terlalu banyak selama kehamilan dapat menyebabkan cacat lahir pada bayi. Setelah kita membahas bagaimana ciri-ciri dan dampak apabila tubuh mengalami kekurangan maupun kelebihan vitamin A, maka perlu kita lihat bagaimana angka kecukupan gizi yang terdapat vitamin A dalam tubuh sehingga kita tidak mengalami hal serupa. Nah,
Setiap orang memiliki kebutuhan vitamin A yang berbeda-beda tergantung usia dan kondisi kesehatan tubuhnya. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, berikut ini adalah nilai angka kecukupan gizi vitamin A harian berdasarkan usia. Nah, pada anak usia 1-3 tahun memperoleh seharusnya 400 mikrogram vitamin A. Anak usia 4-6 tahun 450 mikrogram. Anak usia 7-9 tahun 500 mikrogram. Nah, pada anak laki-laki dan perempuan mengalami perbedaan angka kecukupan. Dari laki-laki 10-15 tahun itu seharusnya memperoleh 600 mikrogram per hari. Nah, pada perempuan dari 10-80 tahun ke atas seharusnya memiliki angka kecukupan gizi vitamin A itu 600 mikrogram. Nah, jika perempuan itu sedang mengandung, seharusnya mendapatkan tambahan kecukupan gizi vitamin A itu 300 mikrogram. Nah, pada ibu hamil dan menyusui itu berarti totalnya 900 atau sampai dengan 950 mikrogram. Akhir kita mengenai upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Pemerintah berperan penting dalam pengupayaan pencegahan kekurangan vitamin A. Pemerintah melakukan promosi vitamin A, suplementasi, dan fortifikasi. Nah, pada promosi vitamin A ini merupakan proses pemberdayaan masyarakat agar tahu, mau, dan mampu mengonsumsi sumber vitamin A alami dan suplementasi kapsul vitamin A dengan dosis untuk kelompok sasaran bayi, balita, dan ibu nifas. Yang pertama, melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan kebijakan daerah guna memperoleh dukungan kebijakan untuk promosi pentingnya konsumsi sumber vitamin A alami, gerakan pemanfaatan lahan penggarangan, dan penyediaan kebutuhan kapsul vitamin A. Selanjutnya, melakukan penggalakan kemitraan dengan mitra potensial, yakni lintas sektor terkait organisasi masyarakat, lembaga sumber manusia, swasta, maupun dunia usaha. Yang ketiga, melakukan orientasi petugas kesehatan dan kader. Yang keempat, mempersiapkan media promosi sumber vitamin A alami, kapsul vitamin A, dan makanan yang diperkaya dengan vitamin A dengan kesatuan pesan dan desain dalam keturunan waktu tertentu. Yang kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai media dan metode sesuai dengan situasi setempat, yaitu melakukan penyuluhan media massa elektronik melalui radio, TV, maupun media cetak. Nah, melakukan penyuluhan kelompok dan kunjungan pada rumah-rumah dan melakukan bulan promosi kapsul vitamin A. Selanjutnya, pada suplementasi kapsul vitamin A dosis tinggi ini merupakan rencana program jangka pendek prioritas program pemberian kapsul vitamin A ini dengan wilayah yang memiliki cakupan imunisasi yang rendah, cakupan pemberian ASI eksklusif yang rendah, kejadian luar biasa campak, ISPA, maupun diare yang tinggi pada keluarga yang kurang mampu, dan konsumsi sumber vitamin A yang rendah. Selanjutnya adalah upaya fortifikasi. Fortifikasi ini merupakan upaya peningkatan mutu gizi makanan dengan menambahkan pada makanan tersebut satu atau lebih zat gizi mikro tertentu seperti penambahan yodium, zat besi, vitamin A, seng, dan zat gizi mikro lainnya. Yang pertama, ternyata fortifikasi ini terbagi dua jenis. Yang pertama yaitu fortifikasi sukarela, yakni atas prakarsa produsen sendiri tanpa diharuskan oleh aturan yang ada. Contohnya, mie instan, margarin, susu yang difortifikasi, dan vitamin A, dan lain-lain. Selanjutnya pada fortifikasi wajib, yakni fortifikasi yang ada untuk melindungi masyarakat dari masalah kekurangan gizi. Contohnya, tepung terigu yang difortifikasi dengan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1, vitamin B2, garam dapur yang beriodium. Materi yang saya bawakan mengenai kekurangan vitamin A atau KVA. Nah, sekian dari saya. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.